Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kegiatan dan kebijakan pasar modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sebelumnya saya sendiri, yaitu Mas Eli Maulia, selanjutnya Izrotul Ali, selanjutnya Cubita Sari, dan yang terakhir Yasmin Nur Aziza. Pengertian, kegiatan, dan pelaku di pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli atau dana. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 4, yaitu pengawas, penyelenggara, pelaku utama, dan lembaga dan profesi penunjangan modal. Pengawas, lembaga yang berperan menjadi pengawas dalam Capital Market Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang memiliki tugas antara lain melakukan pengawasan kegiatan sehari-hari terhadap capital market, menciptakan kegiatan yang efisien, serta melindungi kepentingan para pemodal dan masyarakat. Yang kedua, penyelenggara, lembaga yang berperan menjadi penyelenggara dari bursa efek adalah bursa efek. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa efek yang dimiliki Indonesia, di mana tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas perdagangan supaya proses transaksi dapat berjalan dengan adil, efisien, juga transparan. Pelaku utama, yang pertama emiten, yang kedua investor. Investor merupakan perorangan maupun organisasi yang membelanjakan uang. Yang ketiga, penjamin estimasi. Underwriter adalah perusahaan yang menjadi penanggung jawab terjualnya efek emiten kepada investor. Pialang adalah di mana penjual serta pembelian efek di pasar sekunder dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manajer investasi adalah perusahaan yang berkegiatan menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Selain itu, manajer investasi juga bertugas menerbitkan sertifikat reksadana. Selanjutnya, penasihat investasi adalah perorangan atau organisasi yang memberikan nasihat, membuat analisis, hingga laporan mengenai efek. Yang keempat, lembaga dan profesi penunjangan modal. Lembaga dan profesi penunjangan capital market ada 10, diantaranya Biro Administrasi Efek, tempat penitipan harta atau biasa disebut dengan kustodian, penanggung, lembaga pelayanan dan penyimpanan LPP, angkutan publik, konsultan hukum, notaris, dan yang terakhir penilai. Selanjutnya yaitu tentang sejarah pasar modal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal. Sebelum tahun 1900, sejarah pasar berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju sejak abad pertengahan. Tata aturan dalam beraktivitas di pasar modal berkembang sejalan dengan pergerakan ekspansi dan kolonialisme ekonomi bangsa-bangsa Eropa di Asia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada masa itu, perkembangan aktivitas perekonomian dititikberatkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas perekonomian tersebut terus membesar karena keuntungan yang diraih juga sangat besar. Negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan Prancis semakin maju berkat eksploitasi jajahannya. Akibat terjadi peningkatan intensitas pemerintah, produk pertanian dan perkebunan yang berimbas pada pembengkangan modal dan biaya pengiriman. Setelah tahun 1900, perkembangan pasar modal tidak lepas dari perkembangan industri real dan keuangan. Pasar modal pada era 1900 lebih berkembang pesat di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Hal ini disebabkan pesatnya sektor real dan keuangan di berbagai negara akan memacu
perkembangan industri pada pasar modal. Industri keuangan Amerika Serikat terus berkembang sehingga kebutuhan pengaturan menjadi keniscayaan. Pada 2 Juli 1934, Kongres Federal Amerika Serikat melihat urgensi pembentukan badan untuk menjaga perkembangan dan aktivitas industri keuangan tetap berada di koridor yang sesuai dengan ketentuan yang ada. C. Instrumen keuangan pasar modal. Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa saham, obligasi, bukti waran, dan produk turunan atau disebut derivatif. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Saham biasa adalah jenis saham yang akan menerima laba bagian preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki hutang jangka panjang kepada saham. Bukti adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan tujuan lindung nilai atau hedging. Jenis-jenis pasar modal. Pasar pertama atau biasa disebut pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Pasar kedua atau sekunder adalah tempat untuk sarana transaksi jual beli efek investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Dikatakan tempat karena secara fisik para perantara efek berada dalam satu gedung di lantai perdagangan, seperti di Bursa Efek Jakarta. Pasar ketiga adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Bab selanjutnya, mekanisme perdagangan di pasar modal secara umum untuk obligasi, saham, reksadana, serta instrumen derivatif. Obligasi adalah sertifikat utang bukti yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas, pemerintah maupun lembaga lainnya dengan tujuan mendapatkan modal. Pihak penerbit obligasi membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok kredit yang terutang. Obligasi mempunyai dua jenis, yaitu obligasi korporasi dan suku. Obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Umumnya jenis obligasi ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan obligasi terbitan pemerintah. Karena diterbitkan oleh korporasi, kemungkinan adanya gagal bayar pada obligasi korporasi menjadi lebih tinggi. Obligasi ini tidak dijamin returnya. Suku merupakan jenis obligasi yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Sebagai informasi, suku retail akan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur judi, ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27.
Didefinisikan bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Instrumen derivatif. Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan tujuan lindung nilai. Indeks saham dan indeks obligasi diperdagangkan secara berjangka. Mekanisme perdagangan produk derivatif ini dilakukan secara future dan option. Indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berjangka. Tujuan dan manfaat dari indeks saham antara lain adalah mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks, serta produk turunan, benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar materi dari kami, silahkan komentar pada kolom di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.